Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian kasus tentang analisis korelasi, analisis regresi, dan analisis varians dengan menggunakan rumus pada mixer Excel. Di sini disediakan data untuk luas tanah atau hektar, X, hasil panen Y. Maka kita harus membuat 3 kolom lagi untuk nilai X kuadrat, lalu Y kuadrat, dan nilai XY. Hanya perlu ditarik ya guys, jadi lebih mudah dan singkat waktu. Untuk nilai Y kuadrat, dan nilai XY-nya jumlahkan temu hasilnya. Jumlah seluruh survei adalah 10, maka N sama dengan 10. Diberi tanda. Langkah pertama, kita akan mencari nilai korelasi pada survei di atas. Rumusnya adalah R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X Y kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Akar N dikali sigma Y kuadrat dikurang dalam kurung sigma Y tutup kurung kuadrat. Maka langkah pertama kita akan mencari nilai atasnya, yaitu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Oke, maka N sama dengan 10 dikali sigma XY dikurang dalam kurung sigma X dikali sigma Y. Maka hasilnya adalah min 12.080. Kita beri tanda agar lebih mudah mengenalinya. Langkah kedua, kita akan mencari nilai akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 sama dengan N dikali sigma X pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma X pangkat 2. Nilainya adalah 273. Lalu kita akan mencari nilai N dikali sigma Y pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma Y kuadrat. N-nya 10 dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma pangkat 2. Untuk akar, rumusnya adalah sama dengan SQRT dalam kurung yang pertama 273.
hasilnya adalah ini, kita beri tanda. Lalu untuk bagian Y, SQRT dalam kurung baru kita kalikan. 402,722. Kita beri tanda. Lalu kita hasilkan sama dengan min dibagi hasil ini. Maka hasil koefisiennya adalah min 0,28. Kita pindahkan ke sini hasilnya. R sama dengan kita beri tanda warna merah. Lalu berikutnya kita akan mencari nilai regresi. Linear sederhana. Langkah pertama kita akan mencari nilai A. A sama dengan nilai sigma Y dikali nilai sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat. Nilai hasil sama dengan nilai sigma Y kita buka kurung, nilai sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma Y dikali sigma X Y tutup kurung, tutupnya 2 kali, lalu dibagi N 10 dibagi tutup buka kurung dikali sigma Y kuadrat dikurang buka kurung sigma X pangkat 2 tutup kurung. Hasilnya adalah hasil A beri tanda. Untuk nilai B-nya kita cari N sama dengan buka kurung N dikali sigma XY dikurang buka kurung sigma X dikali sigma
sigma Y. Tutup kurung. Dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X pangkat 2 tutup kurung hasilnya adalah min 43,76. Maka nilai Y A dikurang Bx maka Y sama dengan 739,81 ditambah dalam kurung minus 43,76 X. Di sini dapat kita lihat pada soal sudah terdapat data-data. Jadi untuk menjawab soal nomor 3 ini, yang pertama adalah kita menyalin data di soal ini ke dalam Excel agar nantinya saat mengerjakan memakai SPSS-nya itu lebih mudah. Jadi yang pertama itu kita salin terlebih dahulu data pada soal ini dan masukkan ke dalam Excel. Sudah kita masukkan ke dalam Excel. Jadi luas hektar ini kita sebagai variabel X-nya, luas hektar sebagai variabel X, kemudian harganya itu kita jadikan sebagai variabel Y-nya, seperti ini. Kemudian jika sudah, baru kita masuk ke SPSS-nya. Ya, seperti ini. Jadi, untuk mengerjakannya di sini kita akan menggunakan SPSS. Jadi, langkah pertama untuk mengerjakannya yaitu input dan definisikan data. Jadi, kita masuk terlebih dahulu ke variabel new. Di sini kita tulis variabel X dan juga variabel Y, dan itu menggunakan huruf besar. Kemudian kita pastikan pada tipenya itu adalah numerik. Kemudian pada labelnya kita tulis di sini luas. Dan pada variabelnya kita tulis harga. Seperti itu. Kemudian value-nya kita kosongi. Kemudian pada measure-nya itu pastikan dia scale. Scale ini
dia artinya berupa angka. Jadi pastikan di measure-nya ini itu dia scale. Kemudian role-nya input. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke data view. Seperti ini. Jadi sudah ada variabel X dan juga Y. Jadi langkah selanjutnya kita hanya perlu mengcopy pada data yang sudah kita masukkan di Excel tadi. Jadi tinggal kita copy. Lalu kita masukkan ke SPSS-nya. Tinggal kita paste. Nah, seperti ini. Tinggal kita paste. Jadi sudah terinput dan juga sudah terdefinisi datanya. Kemudian langkah kedua, kita masuk ke analisis, kemudian masuk pada regression, dan pilih linear. Seperti ini. Jadi, pada dependent, itu kita masukkan variabel Y-nya, atau harganya. Kemudian pada independent-nya, kita masukkan variabel X-nya, atau luas. Kemudian kita klik statistik, klik tombol statistik. Nah, kemudian pastikan bahwa model fit dan juga estimates-nya itu sudah tercontreng seperti ini. Kemudian kita klik part and partial correlation. Ini gunanya sebagai untuk menguji korelasinya. Dan juga Durbin-Watson. Ini bertujuan untuk uji asumsinya. Kemudian klik continue. Kemudian kita masuk ke plots. Klik tombol plots. Kemudian ZPRED, masukkan ini ke kotak X, dan SRISD, SRESID itu masukkan ke kotak Y. Jadi jangan sampai terbalik. Jadi ZPRED-nya itu masukkan ke kotak X, dan SRESID itu masukkan ke kotak Y. Seperti ini. Kemudian pastikan kita klik contreng histogram dan juga normal probability plotnya. Kemudian jika sudah selesai, klik continue. Nah, di sini kita sudah memasukkan semuanya, langsung tinggal klik OK. Tinggal klik OK. Di sini maka akan keluar hasil outputnya dari data-data yang telah kita input. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini dia sudah keluar hasil outputnya. Jadi nanti di SPSS itu ada dua. Yang pertama inputnya, data yang telah kita masukkan. Dan setelah kita masukkan tadi, maka keluarlah hasil
outputnya. Jadi pada SPSS nanti ada 2. Ini sudah keluar hasil outputnya. Dapat kita lihat. Seperti ini ya. Kemudian kita akan lihat pertanyaannya. Nah, berapakah besar koefisien korelasi antara kedua variabel tersebut? Jadi dapat kita lihat. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa korelasinya antara kedua variabel tersebut dapat kita lihat pada model summary-nya, yaitu ini. Ini ya, jadi korelasinya atau R-nya itu sama dengan 0,284. Nah, jika R square ini adalah korelasi yang sudah dipangkatkan, ya, korelasi yang dipangkatkan 0,081. Jadi ini adalah korelasinya, sehingga dapat kita jawab bahwa berapakah besar koefisien korelasi antara kedua variabel tersebut? Seperti yang kita lihat di SPSS tadi, bahwa korelasinya adalah sebesar 0,284. 0,284. Jadi koefisien korelasinya itu sama dengan 0,284. Kemudian yang kedua, tentukan persamaan regresi linearnya. Persamaannya yaitu Y aksen sama dengan A plus B X. Sehingga kita dapatkan Y aksennya sama dengan A-nya, ya. Jadi A-nya itu adalah konstantanya. Dapat kita lihat pada koefisiennya. Nah, ini. Jadi A-nya atau konstantanya itu adalah 739,094. Ini konstantanya atau A-nya 739,094. 739,094. Jadi A-nya atau konstantanya itu 739,094. Kemudian BX-nya, B-nya itu adalah ini, negatif 43,841. Ya, jadi A-nya itu sama dengan 739,094, sedangkan B-nya itu adalah negatif 43,841. Ini kita tulis. Plus B-nya tadi sama dengan, dia negatif ya, negatif 43,841.
jangan lupa X-nya. Jadi, sudah terjawab persamaan regresi linearnya, yaitu Y aksen sama dengan 739,094 ditambah negatif 43,841 X. Kita tinggal jawab yang C-nya. Berdasarkan hasil analisis korelasi dan regresi linear, apa yang dapat Anda simpulkan tentang data hasil tersebut? Dapat kita lihat pada SPSS-nya tadi, bahwa persamaan regresi linearnya itu terdapat angka negatif, satu positif dan juga satu negatif, ya. Jadi ini berarti bahwa kedua variabel tersebut tidak memiliki hubungan satu sama lain atau hubungannya bersifat negatif, yang artinya mereka saling berlawanan, di mana jikalau variabel X-nya meningkat, naik, maka variabel Y-nya turun. Baiklah, kita tulis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang bersifat negatif atau berlawanan, di mana jika variabel X-nya naik, meningkat, maka variabel Y-nya akan turun. Jadi, kita sudah terjawab untuk soal nomor 3, yaitu koefisien korelasinya sebesar 0,284, kemudian persamaan regresi linearnya sama dengan Y aksen sama dengan 739,094, plus negatif 43,841 X. Kenapa dia bersifat negatif atau berlawan? Karena pada persamaannya itu terdapat angka yang negatif. Ini dapat kita lihat ya, ada satu negatif, B-nya, kemudian A-nya itu positif, sehingga kedua variabel tersebut bersifat negatif atau berlawanan. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian hipotensi dengan analisis varian on-Y ANOVA. Di sini disediakan contoh, seorang pengusaha mengadakan penelitian tentang keunggulan beberapa metode penjualan di perusahaan dagang yang dimilikinya. Berikut adalah data presentasi hasil penjualan dengan 4 metode yang berbeda. Ada A, B, C, dan D. Bila data yang didapat seperti pada tabel, apakah keempat metode penjualan tersebut memberikan hasil yang sama? Maka lakukan pengujian hipotensi dengan analisis varian on-Y ANOVA dengan alfa 0,05. Nilai F tabel sama dengan 3,10. Maka di sini kita akan mencari JKT, JKP, dan JKG. Langkah pertama, kita akan menghasilkan satu persatu hasil dari A, B, C, dan D. Dengan cara dijumlahkan. Sum. Tanda.
Kita jumlahkan seluruh hasilnya agar lebih mudah nanti menghitungnya. Bisa diberi nama T. Lalu kita akan mencari TIJ kuadrat JG, yang artinya setiap nilai yang ada di dalam kolom akan kita kuadratkan, sama dengan 7 kuadrat 2. Lalu kita tarik. Ini bagian A, B, C, dan D. Totalkan semuanya. Lalu buat tabel. XID kuadrat. Nilai N-nya sama dengan jumlah seluruh 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, 6, ada 6, dan nilai K-nya sama dengan 4. Langkah pertama, kita akan menghitung nilai JKT-nya. Maka sama dengan sigma J kuadrat dikurang dalam kurung TI pangkat 2 tutup kurung dibagi buka kurung 6 dikali N dikali K tutup kurung, sekali lagi tutup kurung. Maka nilainya adalah 1956. Kita beri warna. Lalu kita akan menghitung nilai JKP sama dengan berarti nilai dari kuadrat total awal sama dengan di kuadrat 2 kan, ditarik kita sum sigma ini 4 7 4 4 3 3 1 beri warna. Baru kita akan menghitung JKP-nya sama dengan nilai ini dibagi N
tutup kurung dikurang nilai T titik pangkat 2 tutup. Maka N dikali K tutup kurang hasilnya adalah 645.125. Lalu untuk nilai CKG sama dengan CKT dikurang CKP, maka hasilnya adalah 1311,833. Dalam tabel kita beri warna. Untuk pertama kita masukkan jumlah kuadrat pada kolom perilaku. Yang pertama adalah JKP sama dengan kolom untuk galat JKG dan untuk total JKT. Derajat bebas sama dengan K dan K-1 jumlahnya adalah, lalu sama dengan K N-1 sama dengan K dikali N dalam kurung -1. Jumlah kuadrat rata-rata perilaku sama dengan jumlah kuadrat perilaku dibagi derajat bebas perilaku. Untuk kuadrat rata-rata galat sama dengan jumlah kuadrat dibagi galat. Lalu tambahkan. Tidak ada di sini. Statistik F sama dengan KRP dibagi galat. Maka hasilnya adalah ketemu hasil statistik F-nya. Maka dapat disimpulkan bahwa F itu yaitu 3,28 lebih besar dari F tabel 3,10.
karena adanya pengaruh yang signifikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan SPS pada soal nomor 4. Setelah mengikuti langkah-langkah pada video sebelumnya, maka didapatkan hasil seperti yang tertera pada tabel. Setelah itu, masuk pada bagian SPS dengan metode pencatatan metode penjualan A sampai D.